Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Maula. Baik Ibu. Akhir-akhir ini Ibu sering sekali melihat Maula bolak-balik dari kantor ke kelas. Emangnya ada apa sih Maula? Ada sibuk apa saat-saat ini? Banyak kali tugas Bu, hafalan lagi Bu. Mata pelajaran apa itu hafalan? Bahasa Arab Bu, hafalan kosakata. Oh begitu. Jadi Maula belum tahu kenapa Maula dipanggil untuk menemui Ibu. Enggak Bu, disuruh kawan ke ruangan ini Bu. Ya baiklah Maula. Jadi Maula masih ingat tidak dengan Maula pernah mengikuti psikotes minggu lalu? Ingat Bu. Apakah ada hasilnya Bu? Udah keluar? Baiklah, dengan maksud itulah Ibu memanggil Maula untuk menemui Ibu agar kita bisa membahas tentang hasil psikotes yang telah Maula lakukan 1 minggu ke belakang yang lalu. Baik Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan konseling dalam rangka menyampaikan hasil psikotes Maula minggu lalu. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu kepada Maula. Baik Ibu. Ya, begini ya Maula. Maksud dan tujuan konseling kali ini itu bukan untuk mengentaskan sebuah masalah, tetapi untuk membahas hasil psikotes mengenai tes yang telah Maula lakukan 1 minggu kebelakangan, agar Maula mendapat gambaran mengenai bakat dan minat Maula, dan agar Maula nantinya bisa memilih prodi atau jurusan kuliah yang sesuai dengan bakat dan minat yang Maula ada pada diri Maula. Nah, agar pembahasan hasil psikotes ini menjadi lebih menarik atau berjalan dengan lancar, ada yang perlu diperhatikan. Nah, di sini Maula hendaklah bersifat terbuka kepada Ibu dan sukarela dalam menyampaikan perasaan atau pemikiran terkait dengan hasil psikotes nantinya. Nah, Maula tidak perlu khawatir di sini Maula dengan kerahasiaan pembicaraan, apalagi dengan hasil tes yang Maula lakukan minggu lalu. Nah, Ibu berjanji untuk menjaganya dan tidak akan memberitahukannya kepada siapapun mengenai hasil psikotes yang Maula lakukan minggu lalu. Baik Ibu, saya mengerti Bu. Baik Maula, ini adalah lembar hasil psikogram hasil tesmu minggu lalu. Pada psikogram ini ada beberapa angka dan grafik yang warna-warni yang menggambarkan kedudukan hasil minat dan bakat Maula. Nah, coba Maula lihat di sini. Baik Ibu. Ada angka kecerdasan Maula. Berapa coba angka kecerdasan Maula? Rentang IQ 120 sampai 133 itu artinya apa ya Bu? Nah ya, yang itu artinya bahwa angka kecerdasan Maula itu berkisar dari 120 sampai 133. Maknanya kecerdasan Maula adalah superior. Oh begitu ya Bu. Terus di bawahnya itu kan ada tes bakat diri pensil Bu. Maksudnya apa ya Bu? Oh yang itu, yang ini ya? Iya Bu. Ya, itu adalah profil dari bakat-bakat Maula. Coba perhatikan grafik ini lalu bacakan pada Ibu. Baik Ibu. Iya Ibu, bakat verbal saya bukan ada pada angka 85 Bu. Bakat numeriknya 45, bakat skolastiknya 65, abstraknya 45, mekaniknya 20, relasi ruangnya 80, kecepatan dan ketelitiannya klerikalnya 65. Nah, lalu apa arti dari angka-angka tersebut Bu? Begini Maula, untuk menyimpulkan bagaimana status dari bakat Maula itu ada ketentuannya. Apabila bakat Maula ada pada rentang PP1 sampai dengan 49 ini itu artinya bakat kamu rendah. Tetapi jika PP 50 sampai dengan 74 itu artinya bakat kamu sedang, dan PP di atas 75 itu artinya bakat kamu tinggi atau kuat. Kalau begitu, bagaimana kesimpulan tentang bakat kamu, Maula? Baik Bu, sepertinya Bu kan
saya kuat pada bakat verba dan reaksi ruang Bu, seperti yang di sini bukan. Untuk bakat skolastiknya dan kecepatan ketelitian klerikal tergolong dengan secara tergolong rendah Bu pada bakat numerikalnya abstrak dan mekanik. Nah Bu, bagaimana Bu, kan apakah sudah benar kesimpulan bakat saya Bu? Ya, kesimpulan bakat Maula sudah benar. Maula bakat verbal dan relasi ruangnya tinggi. Itu artinya Maula mempunyai kemampuan dasar yang tinggi dalam memahami atau menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan masalah yang berkenaan dengan menvisualisasi, mengamati gambar-gambar 3 dimensi, begitu Maula. Tetapi di sini Maula mempunyai bakat numerikal juga, bakat numerikal, abstrak dan mekanik, kan? Ibu. Maula mempunyai bakat tersebut dengan kategori rendah. Itu artinya kemampuan dasar Maula itu adalah memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka, mesin dan kata-kata itu rendah. Seperti itu Maula. Lalu Maula mempunyai bakat yang sedang pula, seperti bakat spasialistik dan kecepatan ketelitian klerikal. Nah, itu artinya adalah kemampuan Maula dalam memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas skolastik itu sedang, dan kecepatan dan ketelitian Maula dalam menyelesaikan tugas tulis menulis juga sedang. Seperti itu Maula. Oh begitu ya Bu. Lalu bukan di bawahnya itu ada grafik Bu, grafik minat jabatan. Maksudnya gimana ya Bu? Jadi begini Maula, untuk bisa menyimpulkan bagaimana status minat jabatan Maula ada pada rentang PP 1 sampai dengan 9 itu artinya minat Maula rendah, dan PP 50 sampai dengan 74 artinya minat Maula sedang, dan PP di atas 75 artinya minat Maula tinggi atau kuat. Kalau begitu bagaimana kesimpulan tentang minat Maula? Oh begitu ya Bu. Jadi yang sepertinya minat jabatan saya itu bukan kuat di seni di seni natural Bu. Lalu bukan untuk minat pribadi sosial verbal manipulatif dan komputatifnya itu bukan, yang di sini bukan tergolong sedang Bu. Dan untuk minat mekanik, minat bisnisnya itu dan minat sains tergolong rendah Bu. Bagaimana Bu, apakah kesimpulan saya katakan benar? Ya Maula, kesimpulan yang Maula katakan sudah tepat. Minat jabatan Maula tinggi di seni dan natural. Artinya ialah minat Maula terhadap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di alam terbuka dan kegiatan pekerjaan yang mencakup seni itu tinggi. Namun minat mekanik bisnis dan sains Maula rendah. Artinya Maula kurang menyukai kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan permesinan atau peniagaan sains. Dan untuk minat pribadi sosial, verbal, manipulatif, dan komputatif Maula tergolong sedang. Artinya ialah minat Maula terhadap kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan, penggunaan kata-kata di dunia kerja, kegiatan pekerjaan yang terhadap kegiatan pekerjaan yang menuntut syarat penggunaan tangan, dan kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan simbol dan konsep angka tergolong sedang Maula. Seperti itu. Oh begitu ya Bu. Lalu bukan yang saya lihat ini bukan berdasarkan profil bakat dan minat saya, kira-kira yang cocok untuk masuk jurusan apa ya Bu? Begini ya Maula, di bawah ini ada grafik minat jabatan tertera rekomendasi jurusan yang mana rekomendasi jurusan tersebut didasarkan atas hasil tes intelijensi, bakat dan minatmu. Coba perhatikan rekomendasi tersebut lalu bacakan dengan Ibu. Baik Ibu. Bu, di sini bukan saya direkomendasikan bukan untuk peringkat 1 itu saya masuk jurusan bahasa, peringkat 2 saya masuk jurusan IPS, dan peringkat 3 saya masuk jurusan IPA. Bagaimana Bu, apakah saya sampai sudah benar? Benar Maula, pada peringkat 1 Maula direkomendasikan untuk masuk jurusan IPS, kan? Seperti itu. Lalu karena persentase bakat bahasa Maula sebesar 65 dan minat bahasa sebesar 77,5. Lalu peringkat 2 Maula direkomendasikan masuk jurusan IPA karena mengingat persentase bakat sebesar 47,5 dan minat sebesar 48,33. Jadi untuk penentuan peringkat masuk jurusan itu didasarkan atas perbandingan persentase bakat dan minat jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Seperti itu Maula.
Oh begitu ya Bu. Jadi Bu, peringkat satu saya masuk ke bahasa Bu. Wah kebetulan sekali Bu, kan dari dulu saya ingin masuk jurusan bahasa. Iya. Dan orang tua saya juga Bu kan menyukai Bu, mendukung saya untuk masuk ke jurusan bahasa. Wah, bagus sekali kalau begitu Maula. Jadi Maula bisa mengembangkan apa yang Maula bisa di jurusan bahasa nantinya. Oke Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Maula setelah melakukan konseling ini? Saya senang sekali Bu, karena bukan saya jadi tahu bakat dan minat saya Bu. Lalu saya juga sudah tahu besok masuk ke ke kuliah Iya. nanti bukan mau masuk jurusan ke apa gitu Bu. Ya, jadi bukan terima kasih ya Bu atas pemberitahuannya minat bakat saya Bu. Ya, Maula jangan lupa beritahu orang tua dengan bakat dan minat Maula yang sebenarnya ya. Ya Ibu, kebetulan orang tua saya juga senang Bu dengan jurusan bahasa Indonesia Bu, dan mendukung saya untuk mengikuti jurusan bahasa Indonesia untuk kedepannya Bu. Wah, bagus sekali kalau begitu. Baik Maula, mungkin hanya inilah hasil dari konseling kita hari ini yang Ibu harapkan kepada Maula agar Maula bisa mengembangkan bakat dan minat Maula nanti ke depannya masuk di jurusan bahasa dan menjadi orang yang sukses dengan bakat dan minat yang kita memang kuasai. Hanya inilah mungkin konseling kita Maula, silahkan masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Silahkan Maula.